Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan bahas mobil yang ada di depan kita nih. Ini mobilnya Mercedes-Benz yang E-Class E300 yang tipe elegan, tahunnya 2011 W212. Untuk info, mobil ini ada di Bursa Mobil Mangga 2 Square, lantai LG lot H5 di showroom Multindo Auto. Yuk kita lihat dari tampilan depan. Bagian grillnya dia masih model V-shape dengan full chrome dan ada logo Mercy di tengah dan di atas ya, modelnya masih tangka ya, nggak seperti Mercy yang baru yang bulat logonya tuh dari tengah sini ya. Lalu di bagian headlamp dia udah dual proyektor ya, lampu dekat, lampu jauh di sini lampu sen, dan dia punya lampu di bohlam di sini kayak model static bending light di si Kia Karen, yang dimana dia akan mengikuti pergerakan arah roda untuk pencahayaan yang lebih jelas saat berbelok. Di bawahnya dia ada 4 bilah ya, 4 bilah titik sensor depan dan ada washer. Di bagian fog lamp dia sudah dipakainya tuh LED DRL ya, bukan model fog lamp biasa. Lalu ada list chrome kiri kanan ya di bagian bumper depan. Untuk registrasinya dia B ya, Jakarta Selatan, nopolnya pilihan 3 angka, pajak hidup bulan 12 dan pajaknya tuh kalau nggak salah ada di 14 jutaan ya, atau 14 sampai 17 jutaan. Untuk bannya sendiri dia masih tebal, dia pakai ban Michelin dengan profil bannya itu di 245/45 ring 17. Ini model velgnya masih single tone, ada knob Mercy dan ada cakramnya juga. Untuk sistem pengereman dia udah lengkap banget. Di bawahnya dia modelnya sih side body molding ya, mirip side body molding tapi dia pakainya chrome, bukan bahan yang sewarna body. Untuk spionnya dia sewarna body dan ada LED sennya juga di sini ya, dan spionnya sudah auto retract ya, bisa buka tutup otomatis dari dalam, dan saat kunci lock dan kunci unlock spion otomatis buka tutupnya. Untuk di bawah kaca dia list chrome ya, full sampai ke atas ya. Ini list chrome-nya full, tapi di sini bahannya karet ya. Bagian door handle belakang dia sewarna body polos ya, nggak ada apa-apa, dan ini ada tempat buka tempat isi ulang bahan bakar. Dia nggak ngikut central lock sih, dia ada tuas sendiri jadi nggak bisa kebuka. Nah ini ada list chrome lagi nih dari bagian belakang ya, dari samping sampai belakang sini, jadi kalau kita lihat begini tuh full. Nah ini list chrome di bagian belakang sini shred sampai ke samping sampai ke depan tadi ya, dan di bagian belakang dia punya 4 lagi nih titik sensor parking, dan dia punya mufflernya 2 ya, ini kiri kanan ya. Lalu untuk bagian stop lampnya sendiri dia sudah LED, lampu rem dan lampu sen di LED, cuman untuk lampu mundurnya dia masih bohlam biasa. Di sini dia ada garis chrome yang gede lagi, ada logo Mercy, dan di sebelah kirinya ada emblem E300. Di atasnya dia ada rear defogger, lalu ada antena yang udah shark pin, dan untuk high mount stop lampnya dia ada di dalam ya. Ini tampilan dari bagian belakang Mercy E300 tahun 2011. Ini sedan mewah yang harganya udah murah ya, di bawah 300 juta. Terus bagian bagasi kita buka dari kunci ya, kunci masih model pistol ya. Ini untuk open close, ini untuk buka bagasi kita hold aja. Wih, kok nggak kebuka? Salah kunci. Sebentar, ini yang kunci C200. Nah kita coba lagi ya, tadi salah kunci nih. Nah ini baru benar kuncinya, kunci E300. Tadi sorry salah kunci. Malah pantesan kalau nggak kebuka-buka, taunya mobil yang C200 yang kebuka, karena kuncinya sama kayak gini ya, si E dan si C nih masih model pistol. Ini ruangan bagasinya gede banget, lega banget lah, pasti emang nggak terlalu tinggi ya karena ini sedan. Di sebelah kirinya dia ada tempat penyimpanan, ada lampu bagasi, ada kargonetnya. Ini kayak buat ini apa? Kalau dibuka tuh buat kayak model ganti lampu ya. Ini bukanya dari sini nih, tuh. Di sebelah kanannya ini ada tempat untuk kotak P3K, ada lampu bagasi juga ya kiri kanan. Ada tempat penyimpanan kecilnya, ada kargonetnya, dan di sini sikring sih. Di sini sikring, coba kita lihat. Nah, ini sikring ya, tuh kelihatan tuh. Lalu di bawahnya ada tempat penyimpanan untuk ban serep ya, tarik aja gantelin di sini tuh, bisa nih di karet ya. Ini ban serepnya dia udah full size ya, lengkap dengan
toolkitnya, bannya juga masih bagus ya. Dia masih ada rambutnya dan masih ada list merahnya nih. Cakep. Yuk tutup lagi. Segitiga pengaman di sini, ada lampu bagasi lagi untuk buka tutupnya. Kita tutup. Oke. Yuk kita lihat baris kedua. Baris penumpang ya. Aduh, masih kekunci. Kita buka lagi. Kepisah ya tadi ya, bagasi sama central lock. Oke. Di baris kedua kita mulai dari trim ya. Untuk bagian trim dan interior ya, dia itu udah full leather ya, rata-rata sudah soft touch atau udah kulit. Di sini ada tray yang masih manual ya, tray kaca. Di sini ada ornamen wood panel, ada aksen silver. Lalu untuk door handle dalam dia aksennya chrome ya, dan ini untuk sisi power window yang udah auto. Dari sini apa handrest kulit, tapi di sini masih plastik. Ada speaker ya, dan ini ada lampu pintu. Jadi saat di jalan itu kalau kita buka pintu ada kelihatan ya kalau ada orang lagi buka pintu dari pengendara di belakang. Nah, ini tampilan interior baris penumpang ya, Mercy E-Class E300 tahun 2011. Masih mewah banget ya, padahal udah 10 tahun lah kurang lebih ya kalau dihitung dari 2021. Dia punya headrest yang udah adjustable, ada electric tray ya bagian belakang nih, tombolnya ada di depan. Lalu dia ada speaker bagian belakang, dan ada airbag kiri kanan ya, halo airbag. Dan ini sensor parking bagian belakang, ada 2 buah lampu baca. Di sini ada hand grip, dan ini layout yang sebelah kiri ya sama dengan yang kanan. Dia punya armrest yang udah lengkap dengan tempat penyimpanan dan 2 buah cup holder. Untuk seat belt sendiri dia ada 3 titik ya, dan sudah lengkap dengan isopicnya juga nih di masing-masing kursi ya. Dan selain di atas, di sampingnya ada airbag juga nih. Jadi baru 4 ya, ini kiri kanan ya. Di sini sama di sono pasti ada airbag. Di sini ada AC double blower baris kedua, ada seat back pocket. Dan di bawahnya dia ada asbak dan lighter ya. Ini di sininya nggak bisa rata ya, karena mobil ini penggerak roda belakang. Coba kita duduk yuk. Duduk di baris kedua emang berasa banget nih kalau ini mobil gede, lega, panjang. Dia dimensinya tuh yang kalau E300 lebih gede dari C200 ya. Posisi kaki tuh jauh banget, lihat. Posisi legroom sejengkal lebih. Ini recliningnya juga ngepas. Headroom masih sejengkal, mungkin karena ukuran saya yang 165 cm kurang lebih ya. Jadi emang gede banget di belakang. Tapi buat ukuran yang 170 atau 180 masih oke kalau duduk di belakang buat di mobil ini. Ini tampilan dashboard depan Mercedes-Benz E300 tahun 2011 ya, yang elegan. Nah, di sini dia ada lambang. Nah, ini elegan ya. Oke. Di atas tadi udah, di sini ada seat belt untuk posisi penumpang depan ya, yang udah heat adjuster, bisa naik turun. Ada gantelan juga nih. Untuk headrest sama, sudah adjustable juga, dan dia ada pengaturan untuk ininya tuh. Bisa disesuaikan untuk sandaran kepalanya ya. Mau tenggak apa mau nenggak sama aja sih. Sekarang yuk kita lihat posisi bagian depan di bagian driver. Ya, spionnya langsung otomatis buka ya di saat kita buka pintu driver. Dari bagian trim sama ya dengan yang belakang, dia udah full leather. Aksen wood panel, ada list silvernya di sini. Kulit ada finishing rapi juga ya. Di sini handrest kulit, dan di sininya masih plastik. Ada lampu pintu juga, dan ini untuk buka bagasi dari sisi penumpang depan ya. Ada speaker, dan di depan dia punya tweeter. Untuk pengaturan power window dia udah all auto ya. Ini untuk window lock, ini untuk pengaturan spion atas bawah kiri kanan, nanti untuk buka tutup spion ya, atau retake-nya untuk pengaturan kanan dan kiri spion. Dan untuk pengaturan kursi dia sudah elektrik. Ini untuk sliding, ini untuk reclining ya, naik turun ya. Ini untuk naik turun si headrest ya. Ini kita turunin ya. Ini pencetannya ada di sini ya untuk pengaturan headrest, dan dia punya 3 buah memory slot. Ini untuk central lock ya. Door handle dalam dia aksennya chrome. Lalu di bagian joknya sendiri dia udah leadernya tuh bagus banget ya.
Dan untuk pengaturannya dan masih ada kayak model karton airbag ya. Airbagnya banyak banget, jadi safety banget bawa mobil ini. Di sini cuma ada lumbar support aja ya. Ini untuk ke depan, ke belakang, ini untuk ke atas, untuk ke bawah ya. Di bawahnya dia matic, 2 pedal, ada parking brake-nya juga, lalu ada tempat penyimpanan kecil di sini nih, muat lah satu botol minuman ya. Di sini untuk buka parking brake-nya, ini untuk pengaturan headlamp yang sudah auto lengkap dengan lampu parkir ya, kiri kanan, dan ini untuk fog lamp belakang ya, karena yang depan dia pakainya LED DRL. Di atasnya dia dibalut, untuk kisi AC-nya dibalut wood panel ya, dan kisi AC-nya aksennya silver. Ini untuk buka tutupnya, dan ada AC di pogor depan. Yuk kita langsung masuk aja. Kunci seperti ini, kita colok sini ya. Oke, posisi mobil udah nyala. Yuk kita masuk. Oke, AC udah nyala. Nah, kita udah ada di dalam kabin Mercedes-Benz E-Class tahun 2011 ya. Ini tampilan speedometernya, biarpun masih biasa, ada MID besar di sini, lengkap nanti pengaturannya. Di sini untuk temperatur, ini RPM, di sini untuk speed yang masih jarum jam ya. Ini ada jam digital, jam analog ya. Sekarang udah jam 7, ini ada sisa bahan bakar. Menunya sendiri kita lihat ya, dia ada apa aja ya. Kita geser. Ini ada odo. Lalu ada apa nih, 11,2 L atau 100 km kayak konsumsi gitu ya. Ini sama nih kayak ini untuk kayak range sisa bahan bakar gitu. Ini untuk speed digital, balik lagi ke odo ya, pokoknya lengkap di sini ya. Pengaturannya ada di sini nih, untuk kayak sisa bahan bakar, rata-rata konsumsi atau rata-rata kecepatan. Lalu yang slide kanannya dia ada trip, yang tadi trip ya, trip. Ada audio, ini bisa ganti channel juga dari setir. Audio ini untuk Bluetooth telepon, ada ESP, assist, ada service, peer pressure, assistant plus, setting kayak untuk instrumen cluster, time and date, like physical content, lengkap lah factory untuk pengaturan setting lampu ya, kayak jam dan tanggal ada di sini. Lalu untuk pengaturan untuk setirnya sendiri ya, setirnya sendiri sudah dibalut kulit nih. Setirnya masih palang 4, di sini ada list silver ya. Ini airbag posisi driver, di kanan untuk voice command, ini Bluetooth telepon ya, dan ada mute juga, ini untuk volume. Dan pengaturan setirnya sendiri dia sudah lengkap ya, dan sudah elektrik. Kita coba, ini tilt ya, dan teleskopik ya. Dia sudah tilt dan teleskopik secara elektrik. Pengaturannya ada di bawah sini ya. Untuk di bagian sini untuk pengaturan wiper nih lengkap dengan interval waktunya. Di sebelah atasnya dia ada pengaturan untuk cruise control dan tuas transmisinya di sini ya. R pendek ya. Kalau kita mau ke posisi P ke D ya, kita tekan garis ke bawah, ini akan pindah ke D. Kalau untuk ke atas ini langsung R ya, ke atas. Kalau kita mau netral parkir, tekan yang ininya aja ya. Nah, langsung parkir. Lalu ada pedal shift untuk menaikkan sebelah kanan dan pedal shift untuk menurunkan sebelah kiri. Ban dashboard bagian depan sih udah full, udah soft touch ya, udah full leader ya. Ini untuk sensor bagian depan ya, dia ada di sini kan, yang belakang kepisah. Ada speaker juga nih di bagian depan nih, dari ujung sampai ujung ya speakernya ya. Lalu di sini ada monitor audio yang ukurannya nggak terlalu gede sih, tapi lengkap sih buat infonya. Pengaturan AC, kisi AC ya, kiri kanan ya, dibalut sama aksen silver, bisa buka tutup, dan ini untuk lampu hajar. Di bawahnya untuk pengaturan audio ya, ini untuk pencet nomor telepon lewat Bluetooth teleponnya, ada radio, ada disk, ada telepon, dan ini ganti channel, ini on off, dan ini volume. Masukin CD dari sini ya. Lalu di bawahnya dia ada ini electric tray ya, bagian sini nih. Yuk kita coba buka. Kita turunin, nah dia turun, pencetannya ada di depan ya. Kita naikin lagi ya, dipencet aja electric tray-nya. Ini untuk menekukan si headrest ya, posisi baris penumpang kedua. Nih sensor parking, di bawahnya ada emblem elegance. Untuk AC-nya dia sudah digital, sudah dual zone juga ya, lengkap dengan heaternya, ada auto, AC on AC off, ada suhu, rear defogger belakang, defogger depan. Ini arah, ini untuk sirkulasinya nih. Ini untuk zone masing-masing ya, bisa masing-masing zone dan bisa dual zone juga. Lalu di sininya, oh ini bisa ditarik nih, didorong, srek,
Nah, ini ada laci. Di sini ada asbak, soket lighter dan 2 buah cup holder. Kita tutup lagi. Di bawah sini ada komen untuk pengaturan audio ya. Ini bisa naik turun atas bawah kiri kanan, ini untuk kembali aja sih. Pengaturan audio yang di sini ya. Kita coba radionya nih. Nih ganti channel ya. Oke lah. Lalu dia ada 2 mode, Eco dan Sport. Dia bisanya sambil jalan ya. Untuk di sini dia ada armrest ya yang udah dibalut kulit juga dan ada finishing rapi. Buka dari sini. Klek. Nah, dia dibuka dan ada tempat penyimpanan lagi nih, dan ada barang-barang dari pemilik sebelumnya nih belum dikeluarin. Tutup lagi. Berhubung ini tipe yang elegans, dia selain nggak ada panoramic sunroof di atas, dia belum ada kursi pijat ya. Karena kalau yang Avantgarde-nya dia sudah ada kursi pijat, sisi driver dan sisi penumpang. Biasa posisinya ada di sini. Nah, ini bagian kursi penumpang ya, yang di depan ya. Dia sudah leather, motifnya tuh bagus banget, keker, empuk, nyaman banget pokoknya di mobil sedan mewah yang sudah murah ya, karena tahunnya 2011. Trim sisi penumpang depan ya, dia sudah lengkap juga nih, sudah ada central lock, power window auto, dan ada memory slotnya juga ya, memory seat yang 3 slot maksudnya, dan pengaturannya juga sudah elektrik ya, untuk sliding door, reclining, dan pengaturan headrest naik turun. Ini ornamen wood panelnya dari trim muter seret sampai depan sini sampai ke trim sisi driver ya. Lalu di atasnya dia ada airbag lagi nih di pilar, airbagnya banyak. Ini hand grip sisi driver, ini seatbelt yang udah heat adjuster ya dari sisi driver. Untuk side visor lengkap dengan vanity mirror dan sudah ada lampunya juga. Di atasnya dia ada lampu, ini lampu baca ya, dia ada di bawah spion tengah ya. Untuk lampu kabinnya di sini. Dan kalau ini untuk lampu kabin yang baris kedua. Tuh. Kita mencetak dari depan ya. Ini lampu buat ngikut pintu ya. Spionnya dia keras ya. Sudah auto dimmer sih, dia gelap banget sih, nggak kelihatan tuh. Ini sisi side visor bagian penumpang lengkap ya dengan vanity mirror dan ada lampunya juga. Lampunya bisa nyala mati ya dari si buka tutup kaca ya. Oke, lalu di sisi airbag bagian penumpang dan isi AC di bawah depan ada tweeter dan ada speaker ya di bawahnya ya. Di depan tweeternya 2. Untuk laci yang sudah ada kuncinya dan shock opening, bahan lacinya tuh dibalut sama bagian bludru ya, emang kelas banget ini mobil. Ada untuk koneksi ke audio ya, aux, dan ada soket 12 volt. Dari tadi sih belum lihat USB nih. Ini ada tempat penyimpanan juga nih yang ada cargo netnya juga. Oke, sini depan udah, berarti kita sekarang ke bagian mesin. Yuk kita lihat mesinnya. Untuk buka tuas kap mesin dia ada di sini ya, di bawah sini nih. Nah, ini dia yang warna merah ya. Mana nih? Nih kita buka dulu. Untuk buka kap mesin dia modelnya di sini ya, di bawah logo sebelah kiri ya. Kalau dari depan tekan ke atas dorong, dia sudah hidrolik. Karena kalau nggak hidrolik dia kap mesinnya berat banget. Ini kap mesinnya sudah ada peredam ya. Penyakit di kap mesin biasa per ini tuh, bukan pernya ya, yang bahan plastiknya itu sering patah nih. Sering banget gue nemuin Mercy patah yang plastik dalamnya. Nah, ini ruangan mesinnya. Di sini ada untuk ECU, isi ulang oli. Di sebelah kanannya ada modul ABS dengan isi ulang air wiper. Posisi aki ada di ini, plus minus yang ini ya, minus, dan itu posisi akinya di bawah sini. Kita lihat sebelah kirinya, dia kayak model kayak oli power steering ya. Ini apa nih? Ini si kring kali ya. Kring ini posisi mesin V6 3000 cc. Dia itu mampu ngasilin tenaga sebesar 230 PS dengan torsi puncaknya tuh di 400 Nm ya, kurang lebih, disalurkan lewat penggerak roda belakang dengan transmisi 7 speed ya, Triptonic. Nah, bayangin betapa kencangnya mobil ini 3000 cc. Kita nggak bahas masalah konsumsi ya, kayaknya nggak wajar lah untuk mesin segede gini kita bahas konsumsinya, otomatis pasti di bawah 10 ya, di bawah 10 km per liter. Untuk pemakaian kurang lebih hampir 10 tahun ya, dari 2011 ke 2021 ya, dan mobil ini masih layak banget dijadiin mobil pilihan buat teman-teman nih. Oke, tutup.
Di bagian depan dia ada wiper yang mulai dari kanan ya. Ini wipernya masih ori bawaan, dan dia punya kayak rain sensor ya, kayak sensor hujan. Jadi kalau ada tetesan air dari atas, wipernya otomatis nyala. Oke, paling sekian yang bisa kita bahas ya mengenai E300 yang tahun 2011 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, beri kita masukan lewat kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.